Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Kepala SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, SS MPTI, Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, Fasilitator Asisa dari bagian keliling Ustaz Aksar Yono segenap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, Ustaz Ganjar SS MPTI, Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, Ustazah Wasilatul Asisa SPT, Pemateri Kajian Keliling Ustaz Aksar Yono MPTI, segenap karyawan SMP Muhammadiyah 15 serta teman-teman kelas 8A dan 8A yang berbahagia. Tiada kata yang pantas ucap kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya minan hidayah, iman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'adunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama dan tuan rumah akan disampaikan oleh Bapak 8A. Sangat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini yang belakang saya lah. Kelihatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang beralamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur buat ayo kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya adalah sehat. Jadi kita dapat bergabung di Darling atau Tadarus plus kajian keliling. Selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bawa kita dari zaman ke-8 hingga ke zaman canggih, yaitu Adinul Islam. Oleh itu kita lanjut. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang 8B sama guru-guru mungkin PAI sama MTK. Terima kasih sudah datang, sama teman-temanku dari 8B dan 8A. Terima kasih. Saya sebagai tuan rumah. Oh, Pak ini maaf lupa. Maaf Pak juga. Ya, yang penting ingat intinya semua guru dan teman-teman saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pergi ke rumah saya untuk melakukan acara Darling. Dan jika andai kata mungkin tempatnya kurang luas atau mungkin fasilitasnya kurang, mohon dimaafkan. Oke, mungkin segitu aja. Menurut kami yang mas turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 15 Surabaya yang diwakili Mr. Arif. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat imun sehingga kita bisa bersilaturahim dan berdarling tadarus plus kajian keliling SMP Muhammadiyah 15 Surabaya yang diikuti oleh kelas 8A dan kelas 8B serta anak-anakku IPM yang saya cintai. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, permatanya Mekah, cincin permatanya Madinah yang selalu memberikan uswatun hasanah sepanjang zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 15 Ustadz Banjar SS MPBI. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 15. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Karyawan Spam Libels Wani Prestasi. Yang terhormat narasumber kita Ustadz Aksar Wiono MPDI serta ayahanda dan bunda dari Ananda Fadil kelas 8A. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan
tempat untuk kegiatan tadarus keliling ini. Dan berikutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tolong nanti saat Ustadz Aksarwiono memberikan pencerahan, HP, tablet, iPad-nya tolong di silent dan didengarkan baik apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan bisa kalian sampaikan. Ya, jadi tujuan kita pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah tholabul ilmi. Pastikan HP tidak dimainkan, ya. Nih Ilham, wah, ayo. Nah, nih kelihatan dari sini terpantau, ya. Nah, ya, ayo. Silakan dihentikan, ya. Kita di sini tholabul ilmi. Baik, ya, itu yang saya sampaikan, tidak banyak. Ya, semoga kegiatan ini berkah dan bermanfaat. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1. Mas Bayu di sini aja nak. Nah, di sini aja sih. Ilmunya masuk dekat sama sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 15 atau yang mewakili, serta Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 15, karena dalam hal ini ada undangan khusus dari MI Muhammadiyah 25, karena Ustadzah Wasil itu juga termasuk wali murid kami, jadi posisi di sana gantian, nanti kami juga ke sana. Yang saya hormati para asatid, guru karyawan SMP Muhammadiyah 15, terutama Mister yang tadi sudah memberikan sambutan, Ustaz. Yang saya hormati ayah bunda dari Mas Fadil Rizky, ya Mas, kelas 8A, yang dalam hal ini ditempati darling atau tadarus keliling, pengajian keliling dari rumah ke rumah. Alhamdulillah saat ini ditempati di rumahnya Mas Fadil serta ayah bunda sekeluarga. Ini merupakan tempat yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, karena jarang-jarang rumah kita itu bisa ditempati mengaji, ya, mengaji bersama. Nah, sesuai dengan pesannya Ustaz tadi, Mister tadi yang sambutan, maka karena mengaji berarti sudah stay di aplikasi Al-Qur'annya, ya, karena kita taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Para asatidz, ustadzah serta anak-anakku dan ayah bunda dari Mas Fadil yang dirahmati, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan akhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam berapa? Enggak, maksudnya pahalanya itu loh. 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 berapa? Berapa? 84 bulan. Tahun, ya. Jadi kita dapat 1 tahun dan dapat 84. Berapa semuanya? 85 tahun kita dilindungi oleh Allah. Dan kamu harus yakin itu, ya. Nah, di bulan
Syawal ini sudah akhir-akhir ini, bulan Syawal sudah tanggal 25 ya kayaknya sekarang ini. Sudah tanggal 25 Syawal, 2 pasti sudah ya. Sholat wajib 7 kali atau 5 kali sehari semalam? 5 waktu apa 10 waktu? 5 waktu. Tahu sejarahnya kok jadi 5 waktu? Sudah tahu? Oke ya. Pada saat Isra dan Mi'raj sudah tidak usah diterangkan ya. Oke. Selanjutnya kita puasa. Puasa apa? Puasa duhur apa puasa isya? Hah? Isya. 1 bulan penuh kita puasa ya. Orang puasa itu apa? Lapar apa kenyang? Lapar. Hah? Lapar. Tadi katanya Ustaz Didik itu, iya Ustaz dia agak kerasa puasa. Iya karena lama masih nunggunya ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah mau masuk ke Muharram itu cepat itu nanti. Ketemu lagi dengan Ramadan gitu ya. Zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini penting sekali. Pernah ada sahabat itu, ini kadang lupa kadang ini tak ingatkan dengan kisah ini. Ada salah satu sahabat datang di hadapan Rasulullah setelah Rasulullah turun dari mimbar sholat Idul Fitri. Ya Rasulullah, nangis-nangis di hadapan Rasulullah. Saya lupa ya Rasul tidak mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo. Ada yang bilang 3 kilo. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah bisa saya harus nebus ya Rasul? Rasulullah tersenyum saja ya, tapi tersenyum bukan ngasih reward ya. Karena memang apa? Mau buka sahur itu godong singkong. Saking tidak punya beras. Nah itu kalau malam harinya dikasih beras, senangnya bukan main, gitu ya. Seperti itu, maka sama-sama merasakan kesenangan. Oke. Yang punya desa, ada yang mudik kemarin? Nggak mudik ya. Kalau punya desa terus tidak mudik, biasanya malam hari raya itu pasti meneteskan air mata ketika buka terakhir. Ayo, siapa yang pernah merasakan seperti itu? Nah, ya, Ustadz Aksan itu sudah mewawancarai mulai dari TNI, Polri terus, betul yang bertugas-tugas itu loh. Tak tanyakan, pasti lewis buka terakhir pasti berpikir nggak kumpul sama orang tua, saudara, karena tugas itu. Ya, yang merasakan seperti itu, nah itulah pengalaman selama Ramadan. Kemudian mendengarkan lagu yang tadi Ustadz ya, terus ya masih kangen lagi ketemu ingin Ramadan. Itu materi pengantar mas, ya supaya masih ingat Ramadan. Itu perlu dibudayakan terus, dilaksanakan terus dalam kehidupan sehari. Sudah jam 11, padahal materinya 4 tadi. 1 tadi itu mukadimah, yang kedua, nah ini yang kedua sekarang. Yang kedua ada kurikulum berbicara, ucapan, perkataan, kurang lebih 9 ucapan-ucapan yang baik bagi kita semuanya. Ya, banyak sekali, nanti dicek di dalam Al-Quran atau sekarang langsung dibuka nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dibuka Al-Qurannya takut tidak nutut, karena Pak Aksan nanti di materi terakhir ingin praktek. 5 orang praktek, nanti ada praktek khusus dan nanti harus dilaksanakan setiap hari baik di rumah maupun di sekolah. Supaya apa? Supaya saat Aksan pulang nanti membekas qaulan sadida, ucapan yang baik. Bagaimana ucapan yang baik? Kalian sudah kelas 8 A dan 8 kelas 8 biasanya itu mohon maaf labil. Ngerti labil? Kenapa? Karena sudah menguasai nih. Saya sudah kelas 8. Kamu masih ada di saya semua yang kelas 1. Ya, sebentar lagi mau naik ke kelas
9. Sudah kelas 9 itu sudah bukan siapa saya lagi, tapi harus fokus terhadap mau melanjutkan ke SMA. Kelas 2 ini, kelas 8 ini kalian masih labil. Maka saya ingin menyampaikan ini supaya menjaga ucapannya harus qaulan sadid, harus yang baik-baik. Ya, kalau tidak perlu lebih baik istighfar. Nanti akan saya beri ini yang baik, ini yang jelek, ini yang baik. Nah, nanti supaya kalian bisa mengalihkan pandangan seperti itu, dan ini tidak akan lepas karena kalian nanti sudah bertemu teman-temannya di luar sekolah, di mana, di kampung gitu. Seperti itu. Siap mengatakan perkataan yang baik sama siapapun. Siap? Siap ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah siap. Lemah lembut. Nah, ini penting sekali. Coba ini tak kasih contoh. Minta uang saku sama kedua orang tuanya, tapi dari depan pintu sini sepatunya sudah dilempar gak karu-karuan, kaos kakinya ditaruh ngawur sembarangan, bengok-bengok bundanya masak di dapur. Ma, saya ini besok harus ada ini, harus dikasih uang sekian, banyak sekali, tolong besok dikasihkan. Kira-kira dikasih apa enggak sama ayah bundanya? Hah? Dikasih apa enggak? Dikasih paling masa gitu ngomong sama orang tua ya. Caranya supaya dikasih bagaimana? Mandi dulu, makan dulu. Setelah ayah bunda setelah sholat maghrib menghadap, ayah bunda besok harus bayar ini terakhir, harus bayar sekian, kalau enggak besok saya nggak boleh masuk kelas. Terus mohon maaf besok samunya ditambahi pun karena ada ekstra ini. Kira-kira dikasih yang pertama apa yang kedua? Yang dikasih yang kedua. Karena apa? Lemah lembut dengan bahasa yang sangat luar biasa. Ucapan itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatan manusia itu tergantung lisan. Ini hati-hati ya, lidah tidak bertu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang qaulan baligha, kata-kata yang bijak ya. Jadi kalau adikmu dikasih uang saku 10.000, kamu 20.000, berarti ini orang tua sudah bijak apa belum? Ojo bilang tidak adil, adiknya protes. Bukan, adik itu kan TK masih ada ya. Pulangnya jam berapa? Jam 9 sudah pulang. Dibawakan bekal apa tidak? Dibawakan bekal. Didampingi ayah dan bunda enggak di sekolah? Didampingi, kok kurang jaluk main di sana adik kita. Nah, makanya harus bijak. Terima kasih. Kalau dikasih orang terima kasih sama ayah bunda ya. Terima kasih, mudah-mudahan ayah bunda ditambah rezekinya oleh Allah. Nah, ini ada dalilnya semuanya dalam Al-Quran. Cuma nanti dibacakan dalilnya nanti gak nututi. Selanjutnya qaulan maisura. Qaulan maisura ini yang keempat. Perkataan yang menyenangkan. Nah, saya ini pesan betul sama anak-anak khususnya kelas 8 AB. Ya. Apapun kondisi di sekolah, yang jelek-jelek tidak boleh dibawa ke rumah. ITS. Ya, paham? Baik ketemu dengan ustadz-ustadzah dan bertemu sama temanmu. Kalau sudah persoalan negatif di sekolah, tidak perlu dibawa ke rumah. Yang namanya orang tua, bos kerja mulai pagi sampai sore, itu mikirkan kalian semuanya. Ternyata laporanmu negatif terus, pasti orang tuh mikir, lu kok gini sekolahan itu. Ya, makanya tolong kalau yang persoalan negatif selesaikan di sekolah, pasti ada solusinya. Ya, kalau sudah di rumah nanti laporannya sama orang tua yang baik. Ini rahasia sebenarnya, cuman khusus 8A tak omongin sama 8B. Khususon, mereka nggak tahu omongin karena qaulan maisura penting sekali.
Jadi laporannya yang menyenangkan. Sama dengan ustaz-ustaz tadi ditanya, gimana kondisinya Mas Fadil Rizky di sekolah? Oh, luar biasa. Mas Fadil ini pemberani, orangnya cakap, luar biasa, suka menolong, membantu teman. Gitu. Mas Fadil di sekolah males tuh, terus sampai ngapain di kelas? Diwali sama wali muridnya. Ya. Ya, kemudian nanti yang jelek-jelek baru hanya diselesaikan pelan-pelan, gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Kaulam maisuro ini yang keempat, yang kelima, kaulam karima sama dengan kaulam sadida tadi. Tapi lebih mulia ini karimah ini, ya. Akhlak atau ucapan yang terbaik. Kalau sana tadi sadida baik, ini yang terbaik lagi. Agak tinggi tingkatan bahasanya. Paham ya? Jadi kalian mengucapkan sama kedua orang tua yang baik, sama ustaz-ustazah yang baik, ya, sama teman-temanmu yang baik, jangan diolah-olah. Nanti ada materi yang olah-olah itu tadi, ya. Saya lanjutkan lagi biar agak cepat. Ada kaulan ma'rufah, kaulan yang ucapan yang menimbulkan kemesraan, mesra kita, dan tidak menimbulkan kemarahan. Ya, sampaikan walaupun sepatumu sering hilang misalnya di kelas, itu laporannya sini. Mohon maaf tadi ustazah, tadi sepatu saya tak taruh sini, kok hilang lagi ya? Enak kan? Enak. Oh, besok saya nggak mau sekolah karena sepatu saya hilang. Daripada seperti itu kan bingung akhirnya kan. Tetap yang sopan, yang baik gitu ya, yang disampaikan yang positif. Ini ada ayatnya juga dalam Al-Quran. Nanti Tasir sama Ustaz Aziz PR-nya dicari ayatnya semuanya supaya tahu buktinya. Oh, ini buktinya Ustaz Aziz tadi ngomong gitu ya. Nah, sudah tadi ya kaulan yang ke berapa tadi? Yang ke-5, yang ke-6 sudah. Kata-kata yang penuh makna, ucapan yang bermakna. Paham tadi ya, nyambung ya kurikulumnya ya. Jadi laporan yang baik-baik sama kedua orang tua, laporannya kata-katanya yang bermakna, jangan sampai bermakna negatif, maksudnya bermakna positif. Ya, saat ini karena ada instruksi dari Pemkot itu tidak ada PR, tapi di sini ada PR sedikit karena nggak tuntas di sekelas, nggak apa-apa dikerjakan aja. Karena kamu kalau nggak ada PR nggak jangan, kan rahasianya maksudnya. Oke, gitu ya. Seperti itu. Kasih nggak apa-apa Us, tapi kalau perlu pengembangan materinya, coba ini dicari dalilnya, coba ini dihafalkan dalilnya, itu. Nah, nanti materi Ustaz Aksar ini dibuat kultum lagi, Ustaz Aksar nanti dapat amal jariah terus mengalir. Seperti itu ya. Makanya tak kasih yang gampang-gampang, nanti ayatnya tak share sama Ustaz Aziz, nanti biar cari sendiri nanti ayatnya. Kemudian yang ke-8, ahsanu qaulan. Jadi perkataan yang baik itu tapi ahsan, penuh dengan apa istilahnya, pancingan-pancingan motivasi. Ahsan gitu ya, perkataan yang baik-baik gitu ya. Seperti itu, jadi dikatakan yang baik. Jangan sampai manggil yang jelek-jelek sama teman-temannya, nggak boleh. Kemudian yang terakhir, kaulan azimah. Ini yang tidak boleh, ya. Tidak boleh perkataanmu mengandung fitnah, dosa ya. Sudah dikasih nilai, lapor sama kedua orang tua tidak dikasih nilai. Sudah dikasih pengulangan remedi, bilang sama orang tua tidak dikasih. Dititipi infak ke sekolah, tidak disampaikan, malah dibuat tuku paketan. Nah itu nggak boleh itu. Termasuk kaulan azimah itu ya. Hati-hati. Nah ini sekarang antara yang baik dan yang jelek, bagaimana kita ini menjaga lisan. Sudah masuk materi pertama, kedua, ketiga sekarang. Nah, itu adalah sering membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kamu marah, segera berwudu, langsung baca Al-Qur'an. Itu ya, berwudu dulu, langsung baca Al-Qur'an.
Kemudian apa yang jelek? Yang jelek itu sering membicarakan tingkah lakunya temannya, itu gak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, harus lebih baik membaca Al-Qur'an. Kemudian banyak diskusi dengan temanmu, ini yang baik ini. Apa yang jelek? Banyak misu. Daripada banyak misu, lebih baik tanya pelajaran, diskusi sama teman. Banyak istighfar. Ya. Kemudian lagi, ini penting lagi, kamu sering mengolok-olok temannya. Daripada mengolok-olok, lebih baik diskusi. Tahu mengolok-olok kamu? Memanggil nama orang tuanya. Nah, gak boleh. Nek ono rapot keleleran sama ustaz-ustaz wali kelas goleki siapa nama ayahnya bundanya. Sing sekolah ayahnya apa bundanya nak? Kamu yang sekolah apa diolok-olok? Orang tua mencarikan biaya, temanmu kok kamu olok-olok terus, ya gak boleh. Nah, setelah ngaji tadarus ini, ya nanti kalau masih ada yang mengolok-olok seperti itu, berarti kaulan yang 1 sampai 9 tadi belum masuk berarti pengajiannya, ya seperti itu. Jadi dilarang keras mengolok-olok atau manggil-manggil namanya kedua orang tua. Daripada manggil, mesti dikasih nama bagus-bagus. Yuk Bayu dipanggil pesek, pesek ya. Jangan. Lebih baik istighfar, ya seperti itu. Gak boleh, ya. Ada yang tinggi kuru nih. Oh kamu kuru gak boleh. Itu semuanya ciptaan Allah. Nggak boleh dipanggil-panggil seperti itu, nggak boleh. Kemudian lagi mencaci maki boleh pada apa lawannya mencaci maki? Lebih baik istighfar, ya Allah, langsung gitu, ya. Yang namanya kamu terlalu akrab dengan temannya, ya. Memaki-maki walaupun guyon gak boleh, ya. Guyonan awalnya guyonan, lama-lama bertengkar. Ketika sudah bertengkar, nanti orang tuamu keduanya dipanggil sama sekolah. Nah, ketika berujung dengan kriminal, apa yang terjadi? Kamu dikeluarkan dari sekolah, ya kan? Biasanya ketemu temannya, tidak ketemu lagi karena awalnya guyonan. Makanya guyonan yang baik. Kalau Ustaz Aksar dulu guyonan sama teman-teman istirahat itu ke perpus, ngambil atlas itu, ya, dicari tulisan yang paling cowili, golek-golekan ngono. Iya, dicari. Misalnya pantai apa gitu, suruh cari di situ. Pulau Kambing, golek boeing ngono. Ya kan ada kan kecil tulisannya itu. Nah, ngambil global gitu. Iya, kadang tebak-tebakan gitu, ya, sama teman-teman di perpus itu senang sekali. Nah, perpusnya sekarang baru AC lagi, ya, itu dimanfaatkan, ya. Lah istirahat, pinjam buku, laporan, dibaca, dicari, didiskusikan dengan teman-teman. Oke, kemarin liburan apakah sudah dilaksanakan atau enggak? Ceritamu mulai dari awal libur sampai masuk dengan apa di pantai katanya. Ada ya di perpusnya Mem 25. Nah, timbangannya ngolok-ngolok wani nulis ngono iku, ya. Jadi nek ngolok-ngolok manggil nama orang tua itu sangat dilarang. Ini ada cerita sedikit pengalamannya Ustaz Aksar nangani gara-gara manggil ayahnya waktu di sekolah, gitu ya. Ternyata ayahnya itu bayar sesuatu, bayar keuangan ke kantor gitu ya. Gak ngerti kalau itu ayahnya. Sama temannya dipanggil. Ternyata di belakangnya itu mengambil bener ayahnya. Ayahnya langsung laporan ke wali kelas, mau diperbesar masalahnya lah. Ini hanya persoalan memanggil ayahnya saja. Sepele tapi hati-hati. Gak terima orang tuanya. Nah itu ya. Ya Allah, gak boleh. Mulai besok sudah tidak ada kata-kata seperti itu. Kemudian kita ini sering jujur, harus sering-sering
jujur. Apa lawannya jujur? Bohong, ya, bohong. Nah, ini kalau sudah bohong kalian semuanya, sekali saja ada buktinya kalau kamu pernah bohong, maka seterusnya tidak akan dipercaya sama teman. Paham? Tidak akan dipercaya sama ustadz-ustadz kamu, sama guru. Makanya kuncinya jujur. Sampai-sampai mulai Ustadz Aksar masih kecil, mungkin Pak Nurdin, mungkin kemudian Ustadz Didi, Ustadz Ajis, ya, dan Ustadz yang lain. Mulai kecil itu pasti dibilangi sama kedua orang tua, nak, kamu di mana-mana, nak. Nah, hanya satu kuncinya, nak. Bekerja dimanapun hanya satu kuncinya, nak. Jujur. Ternyata iya, ya. Nanti kamu pasti merasakan. Ustadz Aksar pernah kerja menjadi office boy-nya bapak kepala sekolah, tapi nggak usah disebut lembaganya ya. Office boy, ngerti office boy ya? Office boy itu kayak tangan kanannya kepala sekolah. Ketika mau masuk di bangkunya, di mejanya itu, ya, pasti mejanya diginikan. Dilihat, ada debunya enggak? Enggak ada. Selesai bawanya dia persoalan itu saya selesai. Ternyata di atas kulkasnya itu uang itu macam-macam, 100.000, 50.000, 10.000, sekeliling. Tiap hari sama saya tak tumpuk, tak tindih, karena ada belnya biasanya kalau di ruang pimpinan itu. Ting.